Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Perkenalkan, nama saya Nur Hariski dari kelas 4A Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri. Tujuan pembuatan dari video ini adalah untuk menyampaikan tentang impian saya yang seperti yang diperintahkan oleh Bu Neng Rinuraini sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya saya memohon maaf jika ada kebisingan di dalam pembuatan video ini dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan bagi saya untuk pergi mencari tempat lain karena saya sedang menjalani isolasi mandiri. Baik, kita lanjutkan pembicaraan kita, yaitu saya akan menyampaikan tentang impian saya, yaitu dream, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Impian saya dalam jangka pendek ini adalah agar bisa lulus di UIN Syarif Hidayatullah dengan nilai yang memuaskan, dan juga tentunya saya lulus tepat waktu, tidak terlambat. Kalaupun misalkan terlambat, semoga saja saya tidak terlambat lama-lama, dan saya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan hal itu terjadi. Lalu impian jangka pendek saya juga, kalau setelah lulus ada biaya sebagai plan pengganti itu, saya akan melanjutkan pendidikan saya ke jenjang S2. Untuk dimananya saya belum tahu karena saya harus fokus dulu kepada semester ini agar tidak terbebani dengan hal-hal yang memberatkan. Lalu untuk impian jangka panjang saya ingin setelah lulus S1 ini, atau jika setelah lulus S2, saya ingin mencoba untuk mendaftarkan diri ke instansi pemerintah untuk menjadi CPNS guru. Kebetulan saya selama PKL itu kan di instansi pemerintah, maka dari itu seperti memudahkan bagi saya untuk mengetahui, menanyakan hal-hal apa yang perlu disiapkan untuk menjadi CPNS kepada bos saya selama PKL. Dan bos saya juga sering memberikan informasi-informasi tentang pembukaan lowongan CPNS seperti itu. Lalu saya juga sebenarnya terbesit untuk menjadi seorang wirausaha karena basically orang tua saya menjalankan suatu usaha makanan, dan juga teman saya ada yang berusaha makanan juga. Keluarga saya yang lain juga banyak yang menjalankan usaha, maka basically juga itu seperti memudahkan saya untuk belajar berwirausaha. Lalu usaha yang sebenarnya saya ingin geluti itu antara usaha makanan dan usaha pakaian. Jadi saya ingin berwirausaha, lebih prefer ke wirausaha jual pakaian seperti itu, karena untuk makanan saya sendiri tidak terlalu bisa masak. Maka jika saya menggeluti usaha makanan, saya perlu bantuan orang-orang yang mengerti bagaimana memasak yang enak. Lalu ada beberapa langkah yang sudah dipersiapkan, seperti saya ini sekarang saya sedang mempelajari setelah mempelajari mata kuliah kewirausahaan, yang mana dosen pengampunya sangat
sangat brilian, Ibu Neng Sri Nur Aini. Dia dapat mengattract kita untuk belajar kewirausahaan dengan cara yang asik dan tidak membosankan. Lalu juga di SMK saya udah pernah belajar tentang kewirausahaan, di mana saya membuat karya-karya dari barang-barang bekas, lalu dijual, memiliki nilai jual yang tinggi. Lalu untuk misal saya geluti wirausaha berpakaian seperti itu, saya mungkin seperti awalnya akan seperti menjadi reseller dari sebuah toko atau agen. Lalu jika saya maju, saya akan menciptakan brand sendiri, di mana brand sendiri itu adalah brand saya yang nantinya semoga dapat sukses seperti brand Erigo, yang mana dahulunya dia dimulai dari sebuah kayak kamar kecil gitu, sampai untuk menekan biaya produksinya itu orang yang mempunyai brand itu tuh tidurnya nggak di rumah tapi di musola kalau nggak salah. Itu menginspirasi saya juga sih untuk menjadi seorang wirausaha. Untuk role model saya dalam berwirausaha, seperti yang saya sebutkan tadi, pemilik brand Erigo, tapi saya lupa namanya siapa. Lalu juga banyak dari keluarga saya bisa mencontoh mereka, ada yang ini, ada yang sukses. Terus ada teman-teman saya juga yang sampai usahanya udah cukup lumayan sukses. Kenapa saya memilih dia? Ini yang saya jelaskan ini, si pemilik brand Erigo. Kenapa saya memilih dia sebagai role model? Karena dia memiliki karakter kewirausahaan yang kuat. Itu pantang menyerah, gigih, dan juga dia cerdas. Pertama, dia pantang menyerah. Dia dimulai dari yang sangat kecil sampai yang besar, itu prosesnya agak lama. Dari pertanyaan yang di PDF, menurut kalian pentingkah mata kuliah kewirausahaan di perguruan tinggi khususnya FITK yang notabene nanti akan menjadi seorang guru? Menurut saya mata kuliah kewirausahaan itu tidak mesti dipelajari oleh orang yang ingin berwirausaha saja, tapi untuk semua orang juga bisa, karena kadang berwirausaha itu nanti akan menjadi kebutuhan mendesak ketika kita misalkan kita terpuruk dalam pekerjaan, maka mau tidak mau kita harus menjalankan wirausaha untuk meneruskan roda putar kehidupan. Kalau yang notabene guru, itu menurut saya juga yang akan jadi guru juga harus belajar juga sih, karena kan hidup ini tidak selalu mulus. Bisa jadi nanti persaingan dalam pekerjaan kita, profesionalitas kita sebagai guru, nanti kita bisa digantikan oleh orang yang lebih profesional, maka kita harus terus bertarung. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita dapat sedikit-sedikit belajar tentang kewirausahaan agar misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa diantisipasi. Seperti yang tadi saya bilang, ketika kita terpuruk dalam pekerjaan misalkan, lalu kita tidak punya penghasilan, seperti yang sekarang ini karena COVID, banyak orang-orang yang di PHK dari pekerjaannya, maka banyak dari orang itu juga menjalankan bisnis online secara perlahan. Alhamdulillah mereka mendapatkan penghasilan untuk dapat menjalankan roda kehidupan mereka. Mungkin
itu saja yang bisa saya ceritakan dari impian saya jangka pendek, jangka panjang. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga untuk kebisingan dan kekurangan dalam pemandangan video ini, dikarenakan seperti yang saya sudah bilang, saya tidak mungkin keluar dari rumah karena saya sedang menjalankan isolasi mandiri. Oke, cukup itu saja. Terima kasih kepada Bu Neng Sri Nur Aini yang telah mengajarkan mata kuliah kewirausahaan dengan sangat baik dan sangat brilian, tidak monoton. Saya haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bu Neng atas ilmu yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.